maka kawan pajak bisa masuk ke menu SPT. Dia akan langsung menarik datanya. Dan menarik data ini jangan dibayangkan seperti PPN saat ini ya, masukkan CAPTA, masukkan harus upload, harus internet, enggak. Karena ini dalam satu server, sehingga ya semudah gini saja. Dari Studio 528, Ruang Kita Bicara Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda di Studio 528. Hari ini kita mau bicara apa? Terkait perpajakan mestinya, dan tentunya hal yang fresh, yang baru, dan lagi in terkait perpajakan. Salah satunya adalah, mungkin kawan pajak sudah tahu semuanya, Direktorat Jenderal Pajak itu saat ini sedang berproses ya, sedang melakukan reformasi perpajakan. Salah satunya adalah di dalam bidang dalam hal sistem administrasi perpajakannya, gitu. Kalau dulu kita sudah banyak mengenal berbagai aplikasi yang digunakan oleh kawan pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya, kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya Cortex. Apa itu Cortex dan seberapa penting sih untuk kawan pajak tahu Cortex itu apa, kemudian akan berdampak apa untuk kawan pajak semuanya. Seperti biasa, tentunya saya nggak pernah sendiri di Studio 528 ini. Nanti kawan pajak bosen kalau dengerin saya sendiri sampai nanti. Saya sudah hadir di sini, ada penyuluh pajak KPP Pratama Karanganyar tentunya, Mas Adang Juanda. Selamat siang ini ya, selamat siang Mas Adang, apa kabar? Selamat siang Mbak Winda, kabar baik. Boleh menyapa kawan pajak? Oh boleh, silahkan disapa kawan pajaknya. Kawan pajak, mohon maaf, ini kayaknya sekian purnama baru hadir kembali nih Mbak. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya. Udah gitu aja sapaannya. Iya, kalau Mas Adang ini kayaknya udah beberapa kali ya Mas ya, di episode sebelumnya Mas Adang sudah pernah hadir di sini berbagi cerita terkait banyak hal terkait perpajakan. Nah, kali ini kita mau bahas soal Cortex Mas Adang. Ya. Nah, Mas Adang ini salah satu change agent ya, agent yang akan mensosialisasikan atau mengedukasi kawan pajak semuanya terkait Cortex ini. Nah, udah kita bahas dari tadi Cortex sebenarnya Cortex itu apa? Siap. Baik, kawan pajak, jadi Cortex itu nama aslinya bukan itu sebenarnya. Oh, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah CITAS, Cortex Administration System. Bahasa Indonesianya Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Tapi untuk memudahkan penyebutan, kita sebut saja Cortex. Gitu. Ya, jadi Cortex itu kan pajak mudahnya adalah aplikasi yang memudahkan penggunaan terkait dengan perpajakan. Baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi Fiskus sebagai petugas pajaknya. Intinya aplikasinya jauh lebih memberikan kemudahan. Baru ini ya? Baru akan launching. Sedang dalam pengujian ya, sedang dalam pengujian. Dan ini adalah aplikasi ya. Jadi Cortex ini kita bicara soal aplikasi. Gitu ya. Aplikasi yang akan digunakan baik oleh kawan pajak semuanya dan juga oleh Fiskus ya, petugas pajak. Jadi berubahnya memang dari dua sisi gitu ya. Nah, terus apa aja sih yang akan nanti berdampak ke kawan pajak semua gitu? Ya. Dari sisi kawan pajak aja. Baik. Jadi mungkin saya sampaikan dulu tentang tujuannya utama, Pak. Tujuannya pastinya adalah memodernisasi. Jadi sistem itu kan selalu berkembang setiap tahun, apalagi tahun sekarang era tahun 2024 era digital. Nah, tujuan utama Cortex seperti itu, selain memberikan kemudahan, juga memodernisasi sistem perpajakan yang sudah ada. Sehingga diharapkan semua sistem yang dulunya itu banyak tempat, yang mulai daftar pakai IREK, pelaporan SPT pakai DJP online, pelaporan PPN pakai e-faktur, nanti dikumpulkan jadi satu. Itu tujuan dari Cortex tadi. Oh, jadi nanti nggak ada nih namanya DJP online sendiri, terus e-faktur sendiri gitu ya, e-registrasi sendiri, berbagai aplikasi kita nih bergabung menjadi satu gitu ya. Betul. Nah, luar biasa ya. Jadi Cortex itu tadi. Betul. Nah, otomatis ketika semua digabung jadi satu, pasti ada dampak kepada wajib pajak, Mbak Winda. Betul. Nah, dampaknya sebenarnya kita mudahnya sebenarnya proses bisnis atau sebenarnya SOP-nya kalau mudah bahasa mudahnya. Itu sebenarnya ada lebih dari 20
Banyak sekali berbagai ya. Karena memang ini sistemnya menurut saya revolusioner sekali, mengganti semuanya menjadi satu. Nah, namun yang terdampak kepada wajib pajak hanya 5 saja. Jadi kawan pajak nggak perlu takut, nggak perlu menghafalkan lebih dari 20 tadi. Banyak banget tadi. Itu kita saja nanti menghafal lagi. Yang untuk wajib pajak, kawan pajak cukup 5. 5 itu yang langsung ya terasa. Betul, langsung gitu terasa, ya? betul Mbak Winda. 1 registrasi. Pasti, pendaftaran ya? Betul, pendaftaran. Okay. Yang kedua adalah pengelolaan SPT. Kalau ini sudah familiar. Yang ketiga ini mungkin barang baru, namanya TAM. Taxpayer Account Management, pengelolaan akun wajib pajak. Oke, nanti kita kupas. Nah, betul. Yang keempat adalah pembayaran. Yang terakhir adalah layanan perpajakan. Layanan perpajakan. 5 itu nih. Registrasi, pengelolaan SPT, jadi dari sisi lapornya gitu ya. Betul. Dari sisi lapor, bikin bukti potong dan sebagainya. Kemudian tadi TAM yang baru. Kemudian ada lagi layanan perpajakan, sebelumnya pembayaran pajaknya. Bedanya apa? Mungkin asiknya kita kupas satu-satu ya. Satu-satu, dikit-dikit aja nih. Siap, Mbak. Kalau baik-baik kayaknya, butuh berapa episode bersambung gitu kayaknya. Nanti nggak ditonton Mbak, kalau lama. Mending 10-15 tapi ditonton selesai. Nah, itu jauh lebih bagus. Bisa aja nih ya. Pertama registrasi. Kalau registrasi, biasanya nih kalau mau daftar NPWP secara online, bener ya? Yang udah pernah ngerasain. Secara online melalui e-registration. Betul ya? Betul. Nah, saat ini gimana? Kalau mau daftar NPWP berarti? Ya, karena sudah jadi satu Mbak, semua nanti di Kortek tersebut. Di Kortek itu juga? Betul. Nanti akan ada tentu petunjuk ini, tapi saya mungkin perubahan apa saja sih yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan NPWP 16 digit sudah fix. Kalau sekarang ini kan masih bisa 15, pakai nanti ke depan 16. Artinya NPWP yang digunakan untuk orang pribadi adalah NIK. Okay. Yang digunakan untuk orang untuk badan itu berarti kan 15 digit kemarin plus 0 depannya. Okay. Itu berarti sudah fix 16 digit. Yang kedua adalah terkait dengan NPWP cabang. Nah, NPWP cabang nanti sudah tidak ada. Nah, diganti dengan apa namanya? NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Artinya ini sebagai penanda saja. Semua bentuk pelaporan itu nanti dihandle oleh kantor pusatnya yang 000. Itu. Yang ketiga terkait dengan pemberian akses digital jauh lebih diberikan kepada wajib pajak. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini Mbak Winda. Misal kita sudah mendaftar di Kortek Digitas, sudah punya akun, terus pengen daftar PKP, pengusaha kena pajak. Kalau saat ini kan datang KPP lagi, ngisi formulir sebanyak sekali, nanti proses selanjutnya lama. Nah, tapi kalau di Citas nggak seperti itu. Begitu sudah disetujui Citasnya, punya akunnya, di situ sudah ada menu pendaftaran PKP, tinggal centang, ajukan, seperti itu. Jadi semuanya lebih mudah ya, pakai Kortek tadi ya. Betul sekali. Kalau belum punya NPWP, bikinnya berarti belum terdaftar gitu ya. Registrasinya melalui Kortek tadi. Betul. Kalau sudah punya NPWP, berarti tinggal akses Kortek itu tadi ya, tinggal akses aja ya. Betul, nanti tinggal kalau sudah punya akun DJP Online Mbak, ya yang keempat ini adalah riset kata sandi. Nanti jadi misalnya ini kita sudah misalnya tahun depan sudah beralih ke Kortek misalnya, kita harapkan seperti itu. Kan saya sudah punya DJP Online, kan DJP Online sudah nggak bisa dipakai, otomatis diganti itu langsung masuk menu riset, bukan daftar baru, karena sudah punya akunnya. Riset password tanpa perlu EVIN. Nah ini nggak perlu EVIN lagi, nggak perlu dihafalin ya pajak. Tanpa perlu EVIN, nanti cukup masukkan email. Nah, emailnya apa yang dipakai saat ini DJP Online. Nanti klik riset, nanti akan terkirim link untuk melakukan riset password. Untuk masuk ke Kortek tadi. Berarti intinya sepanjang kita sudah punya NPWP, sudah punya akun DJP Online, gampang lah ya. Tinggal masuk ke dalam aplikasi web Kortek. Jadi kan base-nya adalah web ya. Website itu, website Kortek, nanti tinggal registrasi ulang. Registrasinya cukup riset password aja ya, riset password. Kenapa harus riset password? Karena data password itu nggak ikut termigrasi ya di Kortek, jadi kita harus perbaharui gitu kan pajak. Nah, kalau untuk yang baru ya berarti tinggal registrasi di situ. Gitu ya. Kalau untuk registrasinya gampang sekali. Semua layanan nanti kayak pendaftaran PKP, perubahan data itu juga bisa langsung diajukan di situ. Nah, perubahan ini yang beda kalau sekarang kan perubahan data itu harus datang ke KPP atau pakai pos. KPP terdaftar. Dan harus terdaftar Mbak itu. Kalau nanti di Kortek itu, maka perubahan data itu bisa dilakukan melalui aplikasi Kortek Mbak. Nah, ada yang memang langsung bisa berubah, ada yang perlu approval. Tapi approval juga baik digital. Artinya sistem nanti misalnya perubahan
domisili misalnya. Domisili kan misalnya ngupload surat keterangan domisili, tinggal berubah alamatnya, kemudian upload keterangan domisili, tinggal nunggu approve dari KPP. Nah, dan notifikasinya sudah nggak perlu ditunggu surat kertas, nggak perlu. Notifikasinya di akun Kortek langsung muncul, baik diterima maupun ditolak misalnya kurang lengkap misalnya. Itu muncul di notifikasi yang ada di Kortek. Oke, berarti nggak harus yang datang ke KPP atau habis itu telepon lagi konfirmasi gitu nggak ya? Atau harus jauh-jauh dia ke KPP terdaftarnya gitu. Sangat simpel karena sekarang kita menggunakan berbasis web, semua layanannya ada di situ. Itu baru registrasinya udah luar biasa ya. Betul. Di menu registrasi. Tadi ada lagi selain registrasi adalah pengelolaan SPT. Di pengelolaan SPT berarti gimana nih SPT nih? Siap, bayangannya nih. Bayangannya gini Mbak, karena semua sudah digabung jadi satu, maka di satu menu Kortek itu nanti sudah bisa lapor semua jenis SPT. Semua jenis ya? Nggak perlu lagi sekarang misalnya PPh 21 unifikasi di DSP online, PPN di WP Faktur, nggak perlu seperti itu lagi. Nanti akan ada satu menu untuk namanya SPT. Sebelum menu SPT, nanti ada menu namanya menu penyiapan. Penyiapan itu berarti nanti kalau PPN berarti bikin faktur. Ya. Kalau SPT masa pasal 4 ayat 2, pasal 23 itu kan berarti masuk ke unifikasi, bikin bukti potong dulu. Di situ juga. Di situ juga. Nah, setelah terbentuk faktur pajak, terbentuk bukti potong, maka kawan pajak bisa masuk ke menu SPT. Dia akan langsung menarik datanya. Dan menarik data ini jangan dibayangkan seperti PPN saat ini ya, masukkan capta, masukkan harus upload, harus internet, enggak. Karena ini dalam satu server, sehingga ya semudah gini saja. Kira-kira seperti itu ya. Kebayang banget sih, gampang banget gitu ya. Jadi kita di aplikasi Kortek itu, di web Kortek itu nanti langsung mau bikin faktur di situ ya, mau bikin bukti potong di situ, bikin SPT-nya di situ, baik SPT masa tahunan juga di situ ya. Betul. PPN juga di situ. Jadi kalau selama ini PPN mungkin kawan pajak yang PKP kan bikin faktur di desktopnya ya, di e-faktur desktop, kemudian lapornya harus via web gitu. Nanti semuanya dalam satu web saja. Kortek, luar biasa. Oke, itu tipe laporannya. Laporannya berarti di situ juga ya? Di situ juga. Di situ juga. Yang ketiga nih yang tadi menarik dan baru, yaitu adalah TAM. Betul. Apa itu TAM? Memang kita itu suka ke Inggris gitu. Tapi sebenarnya gini kawan saja. Itu sebenarnya adalah taxpayer account management. Jadi manajemen akunnya wajib pajak. Jadi mungkin nanti istilah wajib pajak itu taxpayer pembayar pajak kan ya mirip-mirip lah gitu ya. Nanti kita lihat aturan-turunannya. Apakah memang mengganti kata wajib pajak menjadi pembayar pajak atau bagaimana? Tapi mudahnya gini Bapak sekalian. Kan saat ini ketika jenengan login di JP Online itu kan sangat terbatas sekali. Hanya ada nama penanggung jawab, email, nomor HP selesai. Sementara TAM ini kedepannya tidak seperti itu. Satu, ikhtisar profil wajib pajak full isinya. Contoh yang ada nggak ada sekarang, nomor rekening bank. Untuk apa Mas? Misal nanti kita bahas di layanan perpajakan ya. Wajib pajak itu memenuhi namanya wajib pajak yang low risk. Low risk wajib pajak baik hati, tidak sombong, suka menabung misalnya seperti itu ya. Maka dia bisa mendapatkan pengembalian pembayaran pajak tanpa prosesnya otomatis maksud saya. Nah itu otomatis, nah ada perlu namanya data bank. Nah itu termasuk muncul di ikhtisar profil wajib pajak. Data klasifikasi lapangan usaha, data misalnya badan hukum berarti data pemegang sahamnya siapa. Nah seperti itu. Yang kedua di TAM itu ada namanya buku besar. Nah ini baru kalau baca. Jadi buku besar itu ledger ya. Wah, ini ledger buku besar. Mas aku nggak ngerti akuntansi gimana? Enggak apa-apa. Nah, ini buku besar sudah otomatis. Dia tidak perlu dicatat, nanti akan mencatat setiap transaksi kegiatan yang kawan pajak lakukan di situ. Contoh, bikin billing, nanti akan berubah di buku besarnya. Tiba-tiba muncul, hanya semoga enggak ya, surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat agen pajak akan muncul juga di buku besar. Jadi buku besar itu mencatat hak dan kewajiban wajib pajak tanpa perlu input. Jadi itu langsung semua aktivitas yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun KPP itu akan termaktub di situ, tercatat di situ. Jadi kalau kawan pajak kadang-kadang kan dulu sering pengen tahu nih riwayat pembayaran misalnya atau profilnya lebih lengkap seperti apa, itu nanti adanya di TAM tadi ya. Jadi Taxpayer Account Management. Jadi nanti kawan pajak bisa mengelola sendiri, data-datanya lebih lengkap di situ kelihatan gitu ya. Terus pembayarannya sudah melakukan apa saja bisa kelihatan dari situ. Bisa kelihatan. Kalau sekarang kan harus ke KPP nanya kalau misalnya lupa data pembayarannya hilang gitu ya, kita udah bayar pajak apa aja gitu ya. Di situ nanti lebih mudah
termasuk ini Mbak Winda, saya sampaikan nanti kita bahas di depan, tapi saya mau spill sedikit ini. Oh, spill lagi nih, adalah bocoran nah, lagi ini nih. Di taxpayer account management di buku besar itu ada namanya saldo yang masih bisa digunakan. Jadi semacam deposit. Misal bayarnya kebanyakan, di situ nanti akan muncul berapa sebenarnya sisanya. Otomatis itu. Atau misalnya nanti ada namanya deposit, Mbak. Seperti ShopeePay gitu. Kita misalnya bayar kebanyakan atau memang sengaja saya pengen deposit, di situ akan muncul sisanya berapa. Bisa. Ya, dan itu tidak perlu dicatat manual satu-satu seperti bikin pembukaan enggak. Karena begitu bikin billing atau bayarnya kebanyakan, di situ akan muncul sisa saldo yang bisa digunakan. Seperti itu. Ini menjawab juga, dulu pernah ada kawan pajak yang pengen di pajak ini tolong dong kelihatan loh saldo debit kreditnya, kalau uang kita masih ada sisa berapa di situ atau apa gitu ya, nanti terjawab di sini. Bahkan kawan pajak bisa nih, kalau perusahaan ingin mengalokasikan dananya misalnya untuk uang perpajakan gitu kan, anggaran perpajakannya bisa masukin sebagai deposit di situ dulu. Nah, kita bahas di pembayaran. Nanti kalau mau bayar tinggal ngurangin dari depositnya, bisa. Bisa ini catat nanti episode khusus deposit, karena panjang kisah ini ya. Nah, bicara soal deposit, tadi juga membahas ada perubahan baru, yaitu adalah sistem pembayaran. Tadi pembayaran ya, udah nyangkut nih pakai deposit bisa ya. Selain deposit mungkin ada yang baru lagi? Ini terkait dengan pembuatan kode billing, Mbak. Jadi kode billing saat ini kan satu untuk satu jenis. Gitu, ya. Kalau nanti kedepannya bisa. Misal contohnya gini. Ketika wajib pajak menerima namanya surat tagihan pajak, semoga Anda. Tapi ini misalnya kan kita namanya ilmu kan harus kita sampaikan ya Pak ya. Misal menerima namanya surat tagihan pajak, jumlahnya ada 5. Itu nanti barangkali kertasnya nggak nerima, kita akan terima notifikasi di situ. Bisa kita buka langsung. Dan ketika kita mau bikin billing untuk bayar, nggak perlu satu-satu bikin, satu-satu nggak perlu. Cukup kita centang ting 5 kali, langsung terbentuk satu billing dengan 5 tunggakan pajak tadi. Oh, bisa langsung dibayar sekaligus gitu? Bisa dibayar sekaligus, betul. Namanya multiple billing. Oke, seperti itu. Misalnya dia mau bayar PPh 22 sama PPN sekaligus gitu? Bisa ya, tinggal jenis pajaknya. Nanti secara sistem yang dia akan memecah sendiri ya? Betul. Sebenarnya itu juga bisa satu-satu, Mbak. Dan misalnya STP tadi itu tidak perlu kita input nomor SK-nya, nomor STP-nya, tidak perlu juga. Tinggal centang saja langsung otomatis muncul. Nah, sama seperti bahas lagi billing ya, Mbak. Jadi billing kalau saat ini kan contoh mau laporan PPN, kita harus buat faktur dulu di e-faktur desktop, upload dulu, kemudian setelah di-upload kita masuk ke web e-faktur, posting biar narik datanya. Setelah itu muncul kurang bayar misalnya 2 juta, kita masuk dulu ke DJP Online lagi, bikin billing di sana lagi, keluar billingnya dibayar ke bank atau m-banking, keluar NTPN, input manual lagi di web e-faktur lagi, balik seperti itu. Kalau nanti enggak, jadi kali cukup bikin faktur pajak, masuk ke menu SPT, PPN, kemudian terbentuk kurang bayar. Langsung bikin billing otomatis, Mbak. Jadi langsung terbentuk ketika submit, namanya pay and submit, maka akan terbentuk billing otomatis. Dan ketika billing itu kita bayar, maka otomatis NTPN langsung input. Jadi tidak perlu input, nggak ada istilahnya 0 keliru dengan waduh sudah nggak zaman lagi. Saat ini tuh. Jadi NTPN-nya nggak kelihatan, nggak ada. Nggak ada. Jangan sampai datang jauh-jauh dari Colomadu, dari Seragen ke sini cuman nolnya keliru. Waduh, kasihan sekali. NTPN nggak bisa-bisa. Iya, gitu betul. Ya. Sistem error sistemnya, padahal ternyata karena salah input. Nol dan itu. Iya, sering banget ya. Karena kita input manual tadi. Nanti kalau di Cortex nggak perlu. Jadi sudah kita bayar, sudah bikin SPT, selesai langsung tercreate billingnya. Kalau dia memang SPT-nya kurang bayar, tercreate billingnya, Bapak Ibu bayar billingnya, otomatis ketika kita bayar otomatis terkirim SPT-nya. Ajaib. Jadi gitu ya, memang kita pengennya kemudahan, simple, agar wajib pajak juga lebih mudah gitu. Semua sistem kita permudah saja. Jadi wajiban perpajak ini bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Kemudian ada lagi terkait pembayaran? Ada, Mbak. Jadi tadi disampaikan terkait dengan misalnya apakah nanti deposit tadi loh, Mbak, saya nyampaikan lagi saya jadi Bapak sekalian menambahkan tentang deposit pajak. Deposit pajak kalau masih bingung, jangan ingat Shopee. Sebut merek boleh ya? Oh iya, nggak ada endorse. Tadi seret boleh. Tapi nggak apa-apa menurut saya, ini kan bagian dari betul. Gitu. Oh iya, marketplace. Oke, marketplace ya, biar nanti dikira gimana kok endorse bisa-bisanya gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi anggap aja marketplace tadi misalnya Shopee, nah, atau Tokopedia, atau Bukalapak, nah sebutkan semua aja biar adil gitu ya. Nah, maka kita bisa punya tabungan dulu, Mbak. Itu penting sekali. Kenapa? Satu, menghindari sanksi yang bernama
bunga. Kenapa? Karena tanggal kita deposit itu dianggap sebagai tanggal pembayaran. Misal kita deposit tanggal 1 Januari 2024. Oh gitu. Maka nanti ketika untuk membayar PPN Oktober 2024 ya terhitung tanggal 1-nya tadi. Sehingga bunga misalnya pasal 8, karena pasal 9 ibaratnya udah bayar di depan betul gitu. sekali, hanya dipindah bukukan secara otomatis. Oke, itu salah satu keuntungan deposit tadi betul. ya. Dan berarti kalau tadi sudah, misalnya kita runut lagi ya, kita bikin faktur atau kita bikin bukti potong, kita create SPT, kurang bayar, terbitlah billing, maka kita punya pilihan ya. Nah, betul. Boleh nih pakai deposit dari atau kita seperti biasa kita bayar di bank. Oh, saya nggak mau pakai deposit ya, kan itu hak wajib pajak ya. Betul ya. sekali. Itu nanti dia tinggal setor ke bank. Betul. Gitu ya, luar biasa. Cuman ini Mbak, Gimana? ada bunganya. Oh. Nggak ada bunga. Jadi kan baca nggak ada bunganya ya. Jangan berharap ini seperti bank, bukan. Ini hanya bukan menyimpan ya. Iya. Kita cuma nitip aja. Ya, memudahkan dan manajemen wajib pajak biar nggak berpotensi muncul muncul bunga karena keterlambatan pembayaran. Oke, itu juga salah satu manajemen perpajakan. Betul. Ya. Oke, itu tadi kita sudah bahas tadi registrasi, kemudian pengelolaan SPT, pembayaran, terakhir adalah layanan perpajakan. Ada apa di layanan perpajakan nih Mas Adam? Banyak Mbak sebenarnya ya. Jadi kawan pajak nanti bisa menyaksikan sendiri nanti. Ya, kita bahas satu-satu. Yang menarik aja nih, yang menarik banget nih, yang beda. Nanti perubahan data itu bisa datang tidak hanya misalnya butuh datang KPP. Nah, misalnya saya ini KPP pertama Karanganyar, sedang tugas di Jakarta berapa tugas merantau nih misalnya. Tapi bukan SK ya Mbak ya, hanya saya tugas di sana seminggu misalnya. Butuh perubahan data yang mendadak. Maka otomatis kalau sekarang harus ke Karanganyar lagi. Nah, nanti enggak, semua KPP se-Indonesia itu bisa diakses. Oke, bisa menerima ya. Bisa menerima. Oke. Bahkan sebenarnya tidak perlu KPP, bisa kalau paham langsung buka Kortek. Barangkali tidak paham, datang manual masih boleh. Masih boleh dan langsung dan bisa diakses untuk semua KPP. Kalau sekarang ini kan seolah-olah saya KPP Karanganyar, perubahan data harus ke Karanganyar saja lah, seperti itu. Kalau nanti tidak, nanti borderless. Semua layanan offline bisa diakses oleh wajib pajak di semua KPP di negara Republik Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Selain itu apa lagi? 2, otomasi layanan. Nah, ini pasti misalnya 1, tadi ada pengembalian pendahuluan wajib pajak yang low risk, wajib pajak baik hati tidak sombong. Nah, itu misalnya itu taat pada perpajakan, maka jika nanti memang ada lebih bayar, dimungkinkan langsung mendapatkan pengembalian pendahuluan secara otomatis. Nah, yang kedua misalnya pemindah bukuan. Pemindah bukuan yang wajib pajak itu juga masuk kategori low risk, maka nanti juga bisa otomatis by system langsung ter-approve. Oke. Yang kalau nggak low risk gimana Mas? Ya nanti berarti butuh approve, tapi approve-nya juga by system juga oleh petugas pajaknya, oleh Mbak Winda, oleh saya sebagai peneliti misalnya. Itu yang kedua Mbaknya. Yang ketiga ini menarik ini, tracking permohonan. Wah, jadi wajib pajak misalnya ngajukan layanan cetak namanya layanan SKB misalnya, surat keterangan bebas. Nah, banyak SKB ini, PPh Pasal 22, SKB pengalihan tanah bangunan misalnya, itu bisa di-tracking Mbak, sampai mana? Kalau sekarang, halo KPP, sudah jadi belum? WA belum, baru masuk hari ini, diposkan, sorenya sudah tanya, Pak sudah jadi belum? Ya, kita bingung. Oh, ternyata belum nyampe ke KPP, masih di pos. Nah, itu kalau nggak khawatir, apakah sudah diterima? Nah, betul, itu nggak terjadi lagi Pak. Karena bisa langsung dicek ya? Betul, mirip dengan IBBK saat ini kira-kira. Iya betul. Baru saat ini kan baru ada IBBK, tapi nanti semua layanan yang wajib pajak masukkan permohonan, maka dia nanti bisa mendapatkan tracking secara online, secara real time di aplikasi Kortek. Oke, luar biasa banget. Dan ini tambahannya ya, kayaknya bisa juga ini ya menjawab kegalauan kawan pajak. Misalnya ada surat tagihan pajak atau ada surat dari kita ya, surat cinta, mungkin dari surat konfirmasi atau apapun, itu bisa secara online dilihat oleh kawan pajak di Kortex itu tadi ya. Iya. Di notifikasi Mbak. Di notifikasi ada. Mirip gitu dengan, mirip dengan Shopee, Tokopedia. Itu ada notifikasi. Ya, itu ada namanya notifikasi ya. Oh, itu dapat surat baru dari KPP misalnya. Jadi kadang-kadang kan alasannya, nggak terima suratnya, jadi kita nggak tahu gitu kawan pajak seperti itu ya. Dengan adanya Kortex, semua sistem surat menyurat kita gitu ya dari KPP, kita harapkan nanti langsung masuk secara otomatis di Kortex tadi ya, dari notifikasi. Jadi nggak ada yang kelewatan. Betul. Termasuk ini Mbak, SP2DK yang paling sering ya. Iya. Kan pekerjaan teman-teman pengawasan namanya AR itu kan, ya kalau ada yang kurang pas namanya seksi pengawasan ya Mbak. Klarifikasi gitu kan klarifikasi, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Iya, betul. Itu juga otomatis muncul di aplikasi Kortex.
Dan jawabnya pun bisa di situ, Mbak. Bisa ya? Bisa kita respon langsung di situ. Langsung di situ bisa. Jadi memudahkan sekali wajib pajak. Memudahkan sekali, apalagi kalau lagi jauh gitu. Betul. Misalnya ya. Atau ternyata alamatnya lagi kosong gitu, suratnya nggak nyampe, kan kawan pajak rugi kadang-kadang. Oh, saya nggak merasa nerima gitu kan. Dengan adanya Cortex ini, jadi semua bisa langsung dapat gitu ya, informasi atau notifikasinya. Oke, luar biasa banget. Tambahan sedikit boleh, Mbak? Lagi. Karena ini penting sekali terkait dengan tugas kita sebagai penyuluh. Oke, jadi, ada. Akses untuk dapat kelas pajak jauh lebih mudah, dibuka selebar-lebarnya. Wajib pajak bisa langsung mengajukan sendiri. Minta kelas pajak gitu, di situ. Dan nanti wajib pajak itu akan ada sistem AI namanya, bahasa Indonesia AI, kan kita EYD ya Mbak ya, AI gitu. Nanti akan mencarikan petugas pajak yang sedang kosong. Bukan kosong dalam artian nggak ada pekerjaan, enggak, artinya yang beban bisa, ya available bisa, dan disesuaikan gitu dengan kemampuan penyuluh. Misalnya saya hanya mampu PPh orang pribadi, ketika ada yang daftar PPh orang pribadi bisa masuk saya, tapi misalnya yang daftar PPh badan, saya belum mampu PPh badan, nanti tidak ke saya, langsung ke penyuluh yang lainnya. Oke, sistem nanti akan mengatur ya. Betul, seperti itu, Mbak. Enak loh. Langsung kalau pengen kelas pajak, langsung aja daftar di situ ya. Nanti sistem akan dijadwalkan. Keren banget, luar biasa. Semua lini loh terkait dari tadi daftarnya, dari SPT-nya, dari kita punya profile sendiri di TAM tadi, kemudian pembayaran, terakhir adalah di layanan perpajakan, semuanya nanti akan tercover dalam satu web tadi. Cortex. Dan sebenarnya masih banyak lagi perubahan-perubahannya, cuman yang langsung berhubungan dengan kawan pajak dan akan sangat terasa itu yang 5 tadi. Betul. Sebenarnya ada berapa ratusan gitu? Enggak, di atas 20 lah, Mbak. 20-an. Nah, oke, kawan pajak, sebenarnya kita juga membuka nih kalau kawan pajak ingin mengetahui lebih lanjut ya terkait Cortex ini seperti apa, pengen latihan itu juga boleh. Kawan pajak itu bisa akses mungkin di DJP online-nya ya. Ada simulasi Cortex. Nah, bisa dicoba-coba untuk melihat bener nggak sih yang diomongin Mas Adang tadi ya terkait registrasi, menu-menunya seperti apa, atau pengen punya gambaran sebenarnya Cortex tuh wujudnya seperti apa, boleh akses aja DJP online-nya, kemudian registrasi di simulasi Cortex. Nanti kawan pajak bisa coba-coba sih, bisa lihat-lihat di situ. Petunjuknya juga sudah jelas. Atau mungkin bisa diinformasikan juga ya, ada kalau pengen kelas pajak juga terkait Cortex bisa menghubungi. Sementara ya harus ke KPP terdaftar karena kita masih belum bisa menggunakan layanan Cortex secara utuh. Seperti itu kawan pajak, kita semua juga menunggu, kawan pajak menunggu segera launching Cortex ini. Kita sebagai Visus juga menunggu karena sedang dalam proses pengujian dan juga proses pengembangan terus agar di saatnya siap nanti sudah fix ya, sudah perfect ya, sudah bisa menjawab semua kebutuhan kawan pajak semuanya. Oke, terima kasih Mas Adang udah share banget tentang Cortex. Mungkin tentang Cortex nggak cukup satu episode. Betul sekali. Nanti ketika benar-benar sudah launching kita perlu terus ulas kayaknya ya, karena ini sangat menarik dan juga baru gitu buat kawan pajak semuanya. Terima kasih Mas Adang sudah hadir. Terima kasih juga kawan pajak semua sudah menyimak paparan kita terkait Cortex dari awal sampai akhir episode ini. Next, semoga kita bisa jadwalkan lagi tema-tema menarik lainnya terkait Cortex, terkait hal-hal yang lain. Nanti kita bicarakan, atau bisa di komen ya, pengen terkait apa sih yang perlu diangkat. Jangan lupa juga kawan pajak terus ikuti akun media sosial dari KPP Pratama Karanganyar, karena di situ kita akan selalu update berita-berita terbaru, informasi-informasi terbaru, bahkan ketentuan-ketentuan baru yang juga sedang berlaku saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Mas Adang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode.